Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa yang terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat, di mana ada seorang pemuda usia 25 tahun bernama Wanda atau Satria Juhanda yang ternyata dengan manipulasi tampangnya dan kepribadian yang terkenal dengan ramah dan juga suka menolong, ternyata menghabisi 3 wanita sekaligus. Dan salah satunya adalah pacarnya sendiri. Pacarnya ini namanya adalah Cika, panggilannya, atau Siska Octavia Rusdi, berusia 23 tahun. Oke, ini kita coba dalami teman-teman. Ada keterangan terbaru dari keluarga dari Cika ini yang mengindikasikan bahwa Satria ini atau Wanda memang terkenal dengan kebaikannya. Bahkan salah satu statement yang aku dengarkan dari Yeni Murni, tante dari korban ini, Siska ya atau Cika, bilang bahwa Wanda ini sangat baik. Tiap hari itu selalu antar jemput Cika kuliah. Bahkan di kejadian 12 Januari 2024, itu adalah hari pertama keponakan saya hilang, Cika. Itu dia yang salah satu orang yang selalu menemani kami, keluarga, termasuk ibunya juga, untuk mencari keberadaan Cika, plus juga sampai melapor ke polisian. Yeni Murni, tante dari korban ini, bilang bahwa kami sekeluarga nggak terima. Dia ini sudah mengambil 3 orang dari keluarga kami, yaitu adalah ayahnya Cika, Cikanya sendiri, dan ibunda dari Cika pun juga yang meninggal pada saat penemuan Cika berada di sebuah sumur tua di rumahnya Wanda ini. Plus dengan 2 korban lainnya, dan korban lainnya itu ada Septia teman-teman, yang dia dipotong-potong ke dalam 10 bagian, itu pun juga masih kerabat dari Yeni Murni, ataupun juga dari Cika. Mereka masih satu keluarga dan mereka pun persamaannya, ketiga gadis cantik ini sama-sama masih kuliah atau mahasiswi di STIE KBP Padang. Dan mereka keterkaitan satu sama lain adalah teman dan kenal semuanya. Oke, bagian berikutnya adalah kita pengen tahu dari Yeni Murni. Di 12 Januari 2024 saat hilang itu, menurut Yeni bahwa kami sekeluarga itu sebenarnya sudah memberikan statement kepada penyidik saat itu bahwa itu motornya kan sudah ketemu gitu. Jangan-jangan apakah adik kami ini dihabisi? Katanya enggak. Kayaknya dia sudah dewasa, dia udah ngerti bisa melindungi diri. Diduga ada hal-hal yang di-framing oleh si Wanda ini, kesannya bahwa dia kabur untuk asmara gitu, ketemu dengan pria lain, dibuat seolah-olah seperti itu. Padahal kan semua fitnah teman-teman. Coba kita dengarkan dulu statement dari Yeni Murni yang mengatakan bagaimana baik dan juga membantunya, helpfulnya seorang Wanda ini. 3 di keluarga kami diambil semua sama dia. Pertama Siska, kedua ayahnya, sekarang bapaknya, ibunya. Dan kabarnya juga 3 yang dihabisi secara langsung. Ayahnya juga berarti karena sudah sebegitu stresnya teman-teman, ya ayah Cika pun juga meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Dan ibunya pun juga sama ya. Terus waktu ada video yang viral yang kita bahas di video sebelumnya, ibunya kan bilang di salah satu media lokal di Padang sana, saya itu juga katanya sempat dibentak-bentak sama oknum petugas di sana pada saat menanyakan bagaimana pencarian untuk putri saya yang hilang gitu. Dibilangin bahwa ibu ini nyinyir katanya A, B, C, dan D, hal yang nggak benar. Dan itu ngebuat keluarganya semakin hancur. Bahkan ada salah satu statement bilangnya begini, apakah karena kami keluarga miskin gitu ya, pihak penyidik tidak mau memberikan pelayanan terbaiknya buat keluarga kami. Apa karena kami miskin, nggak ada uang seperti itu, makanya anak ini nggak diproses gitu kan. Ya itulah. Tapi kalau kita gali lebih dalam teman-teman, apakah dari si pelaku ini Wanda, apakah cuma 3 orang aja atau ada yang lain lagi? Sepertinya sih dengan usia dia masih 25 tahun seperti ini, ya kayaknya ada potensi bukan cuma 3 orang aja korbannya. Kita coba gali lebih dalam. Pada saat dia usia 25 tahun aja, udah 3 orang yang dia akui. Apa kabar yang sebelum-sebelumnya? Apakah ada juga seperti itu? Profil dari Wanda ini, dia bekerja di pabrik bata ringan sebagai seorang satpam di Padang Pariaman, dan dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan kalau aku lihat dari ciri-ciri psikopat atau sosiopat yang kita bahas secara sekilas di video sebelumnya,
action atau perilakunya sama ya antara kedua terminologi ini, ya suka melakukan menghabisi, memotong-motong dan sebagainya, itu adalah indikasi dari hasil dari perbuatan orang-orang psikopat atau sosiopat. Tapi penyebabnya adalah yang berbeda, teman-teman. Kalau psikopat itu adalah bawaan dari lahir, nggak bisa disembuhkan, ada bagian syaraf, otaknya itu, saraf menghubungkan dengan empati, terputus, jadi nggak punya lagi rasa empati. Terus kalau sosiopat itu, penyebabnya adalah karena faktor lingkungan. Biasanya kebiasaan dia dalam menyelesaikan masalah adalah dengan kekerasan. Salah satu contohnya adalah seperti ini ciri-cirinya ya, biar kalian juga harus waspada. Karena kok bisa Wanda yang terkenal sebegitu helpful dan juga ramah, kok bisa melakukan hal yang sekeji ini gitu, dan mereka sama sekali tidak menyangka. Psikopat ini cenderung lebih tenang, manipulatif, dan kurang menunjukkan emosi. Sementara sosiopat lebih impulsif, mudah marah, dan cenderung melakukan tindakan kriminal. Kalau kita lihat di media massa, Wanda ini kan waktu ditanya sama Polres setempat, kan kelihatan waktu dia menjelaskan, kenapa kamu habisi dia gitu kan ya. Dia selingkuh, saya udah lihat dari chatnya. Ngomongnya kan tenang ya. Terus juga, kenapa juga kamu habisi yang lainnya? Dia itu yang ngajarin pacar saya buat selingkuh. Dia ngomongnya tenang, datar aja, tidak ada ekspresif. Kalau dari ini, cenderungnya adalah psikopat. Kalau kita lihat dari sebagian secara sekilas, tentunya harus dilakukan kayak pengecekan scanning di bagian kepalanya juga, teman-teman. Karena jenis otak dari orang psikopat itu berbeda sama manusia pada umumnya. Kemudian, kalau sosiopat itu lebih impulsif, mudah marah, cenderung melakukan tindakan kriminal. Kayaknya dari sini dia nggak sosiopat ya. Dia kelihatannya nggak emosi, nggak nangis, nggak apa. Tapi kita nggak tahu karena kan kita hanya lihatnya di media. Kita nggak tahu dari 24 jam dia hidup sehari-hari gitu, apakah semuanya seperti itu mayoritas atau cuma pas kebetulan karena lagi di syuting sama TV. Itu kan nggak bisa kita judge hanya bagian tersebut. Ciri-cirinya apa aja? Psikopat nih ya. Ini buat kalian tahu hati-hati secara umum ini ya. Psikopat itu kurang empati dan penyesalan. Kurang empati dan nggak menyesal ya. Tidak memiliki perasaan bersalah atau menyesal atas tindakan mereka, bahkan jika tindakan tersebut merugikan orang lain. Penyesalnya ini kan yang tahu hatinya, di mulut bisa aja ngomong nyesel-nyesel, tapi di hatinya ketawa, hahaha, mampus lo, itu juga bisa ya. Manipulatif dan licik, mampu memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi mereka. Kelihatan banget kayak dia memanipulasi keluarganya Chika, kekasihnya. Saya bantuin untuk cari, ngelapor, bahkan saya menghubungi pertama kali ke ibunya, kenapa HP-nya Chika nggak aktif. Itu kan acting banget. Kalau orang nggak jago berbohong, manipulasi seperti ini, pasti bakal ketahuan, bakal gemeteran gitu. Dia udah biasa banget sepertinya. Tidak bertanggung jawab, seringkali tidak memenuhi janji, oke. Pesona permukaan, tampak menarik dan karismatik di depan umum, tetapi sebenarnya manipulatif. Ya. Memang banyak orang seperti ini, tapi bukan berarti orang yang kelihatannya menarik dan karismatik sudah pasti adalah psikopat, nggak juga teman-teman. Harus ada faktor-faktor yang lain. Ada yang impulsif, berpikir tanpa berpikir panjang, sering melanggar norma sosial. Nah ini kayaknya enggak, karena kan si Wanda ini terkenal dengan anak yang cukup baik ya, kalem gitu, tidak pernah tercatat melakukan tindakan kriminal. Mungkin belum ketahuan saat itu. Sulit membentuk hubungan yang tulus, tidak memiliki rasa bersalah, kerap melakukan tindakan kriminal. Ya, dari list-list ini mungkin hanya 80% yang tercocokkan dengan sifat-sifat dari seorang Wanda. Ya, itu bukan jaminan 100% bahwa dia adalah psikopat. Harus dilakukan pendalaman, nggak cuma secara psikologi, tapi juga secara scanning otaknya. Itu juga salah satu cara ilmiahnya. Nah, kalau sosiopat, ini kan lebih ke masalah adalah sosiologi ya, psikologi maksudku. Ciri-cirinya adalah begini, sulit membentuk hubungan yang stabil, oke, mudah marah dan impulsif, tidak bertanggung jawab, kecenderungan untuk berbohong, kurang empati, tidak bisa belajar dari kesalahan, melanggar norma sosial. Ini kayaknya banyak orang juga seperti ini, cuman apa yang paling signifikan gitu loh untuk mengatakan bahwa ini orang sosiopat. Sebenarnya kata-kata deskripsi yang seperti ini itu juga
banyak dijumpai pada manusia pada umumnya. Cuman yang bisa membedakan adalah kalau orang punya pikiran negatif seperti ini, itu cuma berhenti di pikiran. Tapi kalau orang sosiopat itu nggak cuma berhenti di pikiran, dia berusaha mewujudkannya. Misalnya begini, kalau orang-orang yang, karena kan faktor lingkungan ya menyebabkan dia seperti ini. Biasanya gini, kalau saya tidak mencuri, saya tidak bisa makan karena faktor lingkungan. Kalau saya tidak menghabisi dia, saya akan dihabisi. Jadi karena faktor lingkungan yang keras, ngebuat dia harus bertindak kriminal. Dan ini bisa disembuhkan. Tapi kalau yang psikopat itu tidak bisa disembuhkan. Perlu diingat nih katanya ya, psikopat dan sosiopat adalah gangguan kepribadian antisosial yang berarti mereka cenderung memiliki pola perilaku yang mengabaikan hak-hak orang lain dan melanggar norma sosial. Oke, jadi yang sudah mengetahui ada orang-orang sekitar ciri-cirinya seperti itu, ya jangan ngebuat dia kesel aja. Kalau kalian ngebuat dia kesel, tertrigger akan dilakukan hal yang seperti ini. Dan sekali lagi kita coba tunggu keterangan dari penyidik, apakah ada korban-korban lagi berikutnya, karena kayaknya dengan kejagoan dia berbohong, nggak menutup kemungkinan masih ada korban yang lain. Dan sampai saat ini, dari satu korban, Septia Adinda, 25 tahun, itu baru ditemukan adalah 6 bagian dari tubuhnya, dan 4 lagi masih belum ditemukan, dan sekarang sedang dilakukan tes identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jas Asmara. Sampai jumpa.